Oke, kita mulai. Soal kompetensi teknis SJT untuk semua guru. Perhatikan sekali lagi di sini. Untuk semua guru. Artinya, guru apapun ujiannya SJT. Ya. Guru apapun ujiannya kompetensi teknis SJT. Oke, kita mulai ke soal nomor satu ya Bapak Ibu ya. Soal nomor satu SJT. Cara menjawabnya seperti apa Pak? Soalnya panjang-panjang hot. Kita lihat saja apa yang diminta soal. Kita perhatikan masalahnya. Sesuaikan dengan apa yang diminta di soal. Maka jawabannya cari yang diminta aja gitu. Oke, kita mulai ya nomor satu ini ya. Nomor satu. Jadi soal-soal saya ini sesuai dengan yang namanya Puspendik, Bapak Ibu ya. Jadi soalnya ini sangat sesuai dengan yang namanya Puspendik, Pusat Asesmen Nasional lah, atau namanya Pusat Penilaian ya Pendidikan. Jadi soalnya arahnya ke sana karena yang buat soal itu Puspendik ya. Jadi tolong perhatikan karena soal-soal saya itu arahnya ke sana. Oke, karena yang buat soal P3 guru ya Puspendik. Nah, gitu. Sama dengan soal PPG ya juga Puspendik. Jadi soal-soal ini ya mirip-mirip lah dengan SJT P3K dengan SJT PPG ya sama-sama aja mirip-mirip. Oke, kita mulai ya soal nomor satu. Sama-sama saya baca dulu. Bu Norce mendapati bahwa beberapa peserta didiknya mengalami kesulitan. Nah, langsung tandai masalahnya. Mengalami kesulitan dalam menulis esai karena mereka merasa tidak mampu menulis dan pemahaman terhadap yang akan tulis masih kurang. Berarti nggak mampu, pemahamannya masih kurang. Mengalami kesulitan gara-gara nggak mampu dan pemahamannya masih kurang. Sehingga kurang percaya diri dengan kemampuan diri mereka. Kurang percaya diri pula. Alternatif terbaik yang dilakukan Bu Norce untuk membantu para peserta tersebut adalah A. Menyuruh mereka untuk menulis lebih banyak makin kacau. Kenapa dia nggak paham? Kalau tulis makin banyak kacau. Mengkritik sudah nggak percaya diri, mengkritik pula hancur dia. Jadi salahkan saja. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang diminta, langsung salahkan saja ya. Memberikan umpan balik konstruktif. Ya ini percaya diri, dibangun percaya dirinya, nyambung. Memuji nyambung. Jadi dibangun kepercayaan dirinya, memberikan umpan balik, maka yang merasa tidak mampu memberikan umpan balik contoh ya. Misalnya kasih contoh yang lebih baik. Ah ini C menyelesaikan masalah. Maka C udah pasti jawaban. Menyuruh mereka untuk menulis esai yang lebih pendek. Oke bisa, tapi di sini kurang baik. Ya lebih baik pilih yang C. Tetap fokus pada kemajuan kelas secara umum dan alur tujuan pemilihan yang telah dibuat. Sebaiknya kita pilih yang C. Memberikan umpan balik konstruktif dan memuji usaha mereka. Kenapa? Karena masalahnya selesai. Umpan balik konstruktif artinya kita memberi contoh soal biar supaya dia lebih mengerti atau kita contohkan selesai masalah di sini. Memuji usaha mereka membangkitkan percaya diri. Maka C jawabannya menyelesaikan soal atau masalah yang ada di soal tersebut. Begitulah cara menjawab soal SJT Bapak Ibu. Jadi nggak usah pusing ya menjawab soal SJT itu. Cari masalahnya dulu sesuaikan dengan jawaban. Oke, Nomor Kak. nomor. Oke, di mood dulu Bapak Ibu ya. Sekali lagi soalnya di mood dulu saja. Nomor 2. Sekolah Anda ya, akan menerapkan pembelajaran terpadu antar mata pelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendidikan. Menerapkan, mau menerapkan atau akan menerapkan pembelajaran terpadu antar mata pelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendidikan. Akan tetapi, ada kekhawatiran bahwa implementasi pembelajaran terpadu tersebut akan sulit. Berarti ada khawatir, tapi harus tetap dijalankan. Kenapa? Bagian dari meningkatkan pendidikan berarti tetap dijalankan, tapi ada kekhawatiran bahwa implementasi pembelajaran terpadu tersebut akan sulit dilakukan karena perbedaan fokus dan tujuan antar mata pelajaran. Usulan yang akan Anda berikan terkait kondisi tersebut adalah A. Tidak perlu menerapkan ya, akan menerapkan sekolah sesuai dengan kurikulum yang perlu diterapkan, maka yang A salahkan. Gak boleh jawabannya A. Mengadakan pelatihan khusus untuk guru-guru agar mereka memahami konsep dan manfaat pembelajaran terpadu. Oke, nyambung. Kenapa nyambung? Di sini ada kekhawatiran dan diterapkan juga untuk pembelajaran terpadunya. Maka yang B baik. Mengurangi beban tugas tambahan guru agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berkolaborasi. Mengurangi, ini kata yang nggak baik, maka salahkan saja. Mengadakan kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu oleh semua guru bersama-sama ya oleh semua guru bersama-sama ini juga baik ya yang D sama B jawaban yang terbaik ini
Memisahkan terpadu pembelajaran terpadu antar mata pelajaran dari kurikulum utama sekolah yang nggak boleh. Ya. Jadi jawabannya antara B dan D. Jawabannya antara B dan D. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran, sebaiknya kasih pelatihan. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena mereka di sini takutnya khawatir ya. Implementasinya sulit dilakukan, maka kasih pelatihan. Jawabannya adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Tolong Bu Nurainun di mood aja. Mohon di mute dulu. Bu Nurainun ya. Sekali lagi Bu Nurainun, tolong di mute saja yang Ya. ada di yang namanya audio di Zoom, bukan di laptop tapi di Zoom. Oke, nggak apa ya. Kita ke soal nomor 3. Jadi sekali lagi ya, untuk masalah SJT ini adalah masalah yang gampang ya. Jadi paham pelan-pelan saja banyak soalnya. Kenapa cari dulu masalahnya baru diselesaikan ya, baru selesaikan. Waktunya berapa Pak? Waktunya 135 menit ya. 100 ya 30 menit 145 soal. Nomor 3. Pak Amir, ya saya sendiri Pak Amir ya. Seorang guru matematika, ya saya guru fisika matematika, sedang melakukan pembelajaran di kelas. Beliau menyadari bahwa sebagian besar siswa di kelas tersebut tidak tertarik dengan pelajaran matematika sehingga tidak terlalu memperhatikan penjelasan Pak Amir. Langkah Pak Amir yang paling tepat adalah, oke di sini pembelajarannya nggak menarik. Kalau nggak menarik berarti harus ditarik kan gitu. Kalau nggak menarik berarti harus menarik. Bagaimana buat pembelajaran menarik? Kasih media, kasih permainan kan gitu. Jawabannya seperti itulah. Ya. Yang A, mengurangi jumlah materi yang nggak baik ya. Mengurangi jumlah materi bukan sesuatu langkah yang paling efektif atau tepat. Yang B, menggunakan contoh-contoh nyata dan variasi permainan matematika. Permainan matematika ya udah pasti menarik. Yang tidak tertarik akan tertarik. Ah, jawabannya B, masuk akal. Mengabaikan, salahkan langsung ya. Ini soal puspendik ya. Jadi jawaban B itu langsung jawabannya B nih. Memberikan motivasi tentang pentingnya matematika bagi pilihan karir siswa di masa depan. Motivasi baik juga, tapi sebaiknya adalah yang B. Kenapa? Permainan yang buat mereka tertarik. Maka yang B jawaban paling masuk akal ya. Menyampaikan bahwa akan ada nilai tambahan Bu Nur Ainun. Ya, silakan dimut dulu Bu Nur Ainun. Menyampaikan bahwa akan ada nilai tambahan kepada siswa yang berpartisipasi aktif. Kurang baik juga. Kalau gini nanti ya kurang enak lah. Jawaban terbaik adalah di B. Menggunakan contoh-contoh nyata dan variasi permainan matematika. Permainan membuat mereka akan tertarik. Jawabannya B. Jawabannya 5 poin di B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini saya semua jelaskan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hujannya udah mulai deras, takutnya mati lampu. Nomor 4. Anda mengetahui bahwa para siswa di kelas berasal dari berbagai suku. Mengetahui kenyataan ini, maka sebagai guru bahasa Inggris, tindakan yang paling tepat ya, tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan adalah oke. Sekali lagi, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan siswa ya, dari lingkungannya, dari budayanya itu pembelajaran yang paling tepat. Jadi, bagaimana seorang guru bahasa Inggris mengetahui bahwa berasal dari berbagai suku, apa yang diterapkannya? Ya, integrasikan sajalah atau namanya masukkan unsur budaya ke dalam pembelajaran bahasa Inggris kan gitu. Yang A, meminta siswa tersebut untuk menggunakan tentang budaya dan tradisi daerahnya untuk mengasah kemampuan menulis dan bicara. Oke. B. Mengatakan bahwa mempelajari budaya dan tradisi daerahnya penting, namun tidak relevan. Oh, salah ini. Relevan harusnya. Tetap fokus pada tujuan dan materi pelajaran yang sudah ditentukan. Tetap fokus, ini kurang baik. Kenapa nih sama saja? Tidak mementingkan udah tahu berbagai budaya. Yang C kurang baik. Menyarankan agar siswa tersebut mempelajari budaya dan tradisinya. Oke, masuk. Mengintegrasikan unsur budaya dan tradisi siswa ke dalam pembelajaran di kelas. Iya. Langkah kita sebagai guru bahasa Inggris adalah mengintegrasikan unsur budaya dan tradisi siswa ke dalam pembelajaran di kelas. Maka siswa akan makin tertarik dengan pembelajaran kita. Jawaban terbaiknya adalah di E. 5 poinnya di E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Anda sebagai guru baru di sekolah, Anda ingin memperluas jejaring profesional Anda.
dan terlibat dalam organisasi profesi yang lebih luas. Sekali lagi ini soal puspendik ya. Anda mendengar tentang sebuah seminar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi guru terkemuka yang membahas tentang strategi pembelajaran inovatif. Namun, seminar tersebut bertepatan dengan hari di mana Anda memiliki kewajiban mengajar. Yang akan Anda lakukan adalah, oke, di saat seperti ini kita ada kewajiban mengajar, tapi di sisi lain kita ada yang namanya mau ikut memperluas jejaring profesional, mau ikut dalam organisasi atau namanya sebuah seminar. Bagaimana kita lakukan? Apakah A, mendaftar sebagai peserta seminar dan meminta guru piket untuk mengganti mengajar? Yang B, mengikuti seminar secara daring lalu menonton rekamannya nanti setelah selesai mengejar di sekolah. Ah, ini baik ini. Menyelesaikan kewajibannya dan dia tetap ikut seminar seperti yang namanya mungkin kita ya, ikut PMM. Mengabaikan kesempatan untuk menghadiri seminar, ah ini gak usah mengabaikan. Menghadiri seminar dan untuk tugas mengajar di sekolah akan diatur oleh kepala sekolah. Mencoba mencari guru pengganti untuk mengajar di sekolah dan kemudian menghadiri seminar. Yang sangat baik adalah di B. Mengikuti seminar secara daring, lalu menonton rekamannya nanti setelah selesai mengajar di sekolah. Jadi yang B, jawaban paling baiknya. Kenapa? Karena dia ikut seminar secara daring. Ya boleh. Dan rekamannya pasti ada. Dan dia tetap mengajar, kewajiban mengajarnya diselesaikan karena bertepatan dengan kewajiban di hari dia mengajar wajib, maka jawabannya B lebih baik. Jawaban B sangat baik ya. Nomor selanjutnya nomor 6. Anda adalah guru bahasa Inggris di sekolah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri dari berbagai macam budaya. Apa yang Anda lakukan? Ya, sekali lagi ini soalnya tentang pembelajaran budaya ya. Dia sulit menentukan budaya mana yang akan diangkat, maka sebaiknya ngapain? Yang A, melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Ini namanya baik sekali. Kenapa? Mengintegrasikan pembelajaran budaya ke dalam pembelajaran kita atau mengintegrasikan budaya ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang A sangat baik. Memberikan kasus keragaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. Lebih baik yang A, tapi yang B oke lah. Yang A lebih baik. C, mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Lebih baik yang A, melibatkan karena ini diminta adalah berencana mengaitkan antar budaya dengan perkembangan bahasa Inggris ya. Jawabannya A lah. Udah pasti yang A jawabannya. Ya, pasti A ya, nggak ada lagi yang lain yang enak-enak nih. Mencari ide memperkenalkan budaya umum di Indonesia, ya. Metode ceramah yang nggak baik ya. Sebaiknya yang A, melibatkan langsung peserta didik karena di sini ya dia yang mengaitkan budaya langsung dengan bahasa Inggrisnya. Maka jawabannya A lebih baik. Jadi A 5 poin, mungkin B-nya 4 poin. Mohon Bapak Ibu jangan di komen ya, soalnya yang pakai HP ini kita terganggu sama Ya, komenan Bapak Ibu. mohon maaf Bapak Benar. Ibu ya yang pakai yang pakai itu yang komen bentar dulu Bapak Ibu ya, saya apain dulu ya. Ya, tenang dulu ya. Oke, ya. Kita lanjutkan ke soal ya, ke soal height nanti ada. Oke, ke soal nomor selanjutnya, nomor 7 ya. Selanjutnya ke nomor 7 sekali lagi, soal SJT kita hanya melihat masalah yang ada di soal itu dan pelan-pelan kita cari solusinya di dalam jawaban. Minum dulu, santai, enjoy. Nomor 7. Anda merupakan guru biologi yang hendak melaksanakan pembelajaran di laboratorium minggu depan. Rencananya Yang Anda akan menugaskan siswa untuk membedah, mengamati dan menggambar organ dalam hewan pengerat. Hewan pengerat contohnya tikus, misal ya, hewan pengerat. Saat rencana ini disampaikan, beberapa siswa merasa terganggu dan menganggap tindakan tersebut tidak etis. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah
Ya, gurunya ingin praktikum. Bagaimana bisa membedah, mengamati, dan menggambar organ dalam hewan pengerat. Siswanya merasa terganggu dan menganggap tidak etis. Sedangkan dalam laboratorium itu dibolehkan. Maka jawaban terbaiknya kalau dia siswanya merasa tidak enak atau merasa dia terganggu, kita jelaskan ya. Yang A, berdiskusi tentang etika penggunaan binatang dalam penelitian. Nah, ini menjelaskan berdiskusi. Bagus sekali jawabannya A. B, mengganti jenis binatang yang nggak boleh. Kan hewan pengerat, masa diganti jenis binatangnya ya nggak cocok. Yang B, yang C, meminta maaf kepada siswa yang merasa terganggu, namun kegiatan tetap dilaksanakan. Iya, kegiatan akan tetap dilaksanakan. Bagus. Kenapa? Minta maaf juga boleh, tapi lebih baik yang A, berdiskusi tentang etika penggunaan. Mereka kita kasih aturan mainnya. Maka jawaban terbaik mungkin di A ya. Ini adalah nyebar nih. Alah, oke. Jadi mungkin jawaban paling baik ini adalah yang A ya Pak Ibu ya. Yang ini mengganti salah, yang ini baik juga baik yang A, tapi lebih baik yang A. Mengganti kegiatan dengan menyimak video, ya nggak cocok ya. Mengganti dengan menyimak video itu tidak cocok ya. Jadi jawabannya udah pasti ke A arahnya nih. Yang E, mengganti binatang dengan torso hewan. Ngapain? Disuruh kan kita membedah. Kalau ganti torso nggak membedah lagi namanya. Jadi jawaban terbaiknya adalah A. Diskusikan, jelaskan ke peserta didik tentang etika penggunaan binatang dalam penelitian. 4 poinnya di C. 5 poinnya udah pasti di A. Lanjut kita ke soal nomor 8. Anda sedang memberikan pembelajaran di kelas. Tatkala melihat salah satu peserta didik tampak cemas dan tidak fokus pada materi yang sedang diajarkan. Anda menyadari bahwa peserta didik tersebut memungkinkan mengalami masalah pribadi atau emosional. Hal yang Anda lakukan, kita sudah tahu nih bahwasannya dia mengalami masalah pribadi, ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia ada masalah pribadi, maka sebaiknya kita ngapain ya? Kasih bantuan kan gitu. Yang A, meminta bantuan dari siswa lain untuk memberikan dukungan pada peserta tersebut. Oke, ini baik ya. Kenapa? Karena kita bisa minta bantu siswanya yang lebih paham. Yang B, mendekati dan mengingatkan peserta tersebut agar fokus pada pembelajaran. Ini kurang. Kenapa? Kita sudah tahu ada masalah emosional. Kalau kita tetap fokus pada pelajaran, dia nggak bisa lagi. Maka yang B ini kurang tepat. Yang C, mengabaikan. Nggak boleh mengabaikan. Yang D, memanggil peserta didik tersebut ke depan kelas dan menanyakan langsung apa yang sedang ia rasakan. Nggak mungkin dia mau menceritakannya. Kenapa? Marwahnya turun kalau di depan kelas. Yang E, berbicara secara pribadi dengan peserta didik tersebut dan menawarkan dukungan begitu pembayaran usaha. Iya, E sama A jawaban terbaik. Kita pilih E ya. Karena hal yang Anda lakukan adalah yang E. Kita sebagai fasilitator dan motivator, maka yang E jawaban terbaiknya 5 poin, yang A 4 poinnya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Ya, makin lama soalnya makin ke bawah makin panjang Bapak Ibu ya. Nih masih enak-enak nih. Nanti ke bawah panjang-panjang soalnya. Anda sebagai guru koordinator proyek kokurikuler di sekolah Anda mendapati bahwa rencana proyek tersebut mengalami hambatan teknis yang mengganggu pelaksanaannya. Anda sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun masalah belum terselesaikan. Oke, ada mengalami hambatan teknis. Anda sudah mencoba berusaha menyelesaikannya, tapi masalah belum selesai. Di sisi lain, partner yang ditunjuk untuk membantu proyek ini tidak dapat dihubungi. Padahal tenggat waktu kegiatan harus segera dilaksanakan. Yang akan Anda lakukan adalah ya udah, kalau teman nggak bisa, maka kita minta bantu siapa lagi? Kalau nggak teman yang lain atau namanya ya teman yang lain kita minta bantulah karena kita nggak bisa menyelesaikannya. Maka cari bantuan dengan teman yang lain. Yang A, berdiskusi dengan para siswa yang terlibat dalam proyek untuk mencari solusi.
Oke, masuklah. B. Melanjutkan proyek tanpa memperhatikan hambatan ini nggak bisa. Kalau mengalami hambatan, mengganggu pelaksanaannya bagaimana bisa kerja yang B? Maka yang B salahkan. Yang C, mencari bantuan dari rekan guru atau staf sekolah yang memiliki keahlian yang teknis yang relevan. Iya, baik. Karena partner gurunya nggak hadir, carilah bantuan yang lain. Yang C, menyelesaikan masalah. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya. Maka yang C jawabannya yang paling baik udah pasti C nih. Mengakhiri proyek kurikuler nggak boleh lah. Kita yang rencanakan masa mengakhiri. Mengadakan rapat dengan orang tua ngapain lagi yang ini? Jawabannya adalah yang C. 5 poinnya adalah yang C. Mungkin 4 poinnya di A. C ya. 5 poinnya adalah di C. Selanjutnya soal nomor 10. Anda merencanakan kegiatan diskusi kelompok yang melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta didik di kelas. Perhatikan sini, melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta didik di kelas. Akan tetapi, ketika ada bahasa akan tetapi, maka itu masalah timbul. Pada hari itu beberapa peserta didik absen karena sakit. Berarti beberapa orang siswa absen karena sakit. Sehingga menyebabkan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya menjadi tidak seimbang. Baik dari segi jumlah, jenis kelamin, maupun kemampuan. Menghadapi kondisi tersebut yang akan Anda lakukan adalah masalahnya di sini. Kelompok dibagi berdasarkan jenis kelamin, ya baru kemampuan ya jadi kalau gini kalau beberapa yang nggak ada datang maka kita mau mengadakan diskusinya kelompoknya nggak seimbang biar bagaimana kelompoknya seimbang lagi ya susun ulang aja lagi yang A tetap melakukan kegiatan diskusi kelompok dan menyusun ulang anggota kelompok yang A yang baik ini B mengganti diskusi kelompok dengan presentasi individu nggak boleh ya C. Mengabaikan jumlah anggota kelompok dan tetap melanjutkan diskusi kelompok. Nggak bisa ini mengabaikan karena nggak seimbang. Yang D. Mengisi anggota kelompok yang kurang dari kelompok lain yang masih lengkap dan tetap melanjutkan diskusi kelompok. Oke D baik. E. Menunda diskusi kelompok dan memberikan tugas tertulis sebagai gantinya. Nggak boleh. Karena hari ini kita harus berdiskusi kelompok. Jawaban A dan D terbaik. Pastilah kita akan memilih yang D dulu. Saya nggak mau, saya pilih yang A. Kenapa yang A? Karena menyusun ulang anggota kelompok biar kelompoknya seimbang. Kan ini nggak seimbang nih, baik dari segi jumlah, kelamin, maupun kemampuan. Maka kalau yang D, mengisi anggota kurang dari kelompok itu, ya kacau lagi nanti, makin nggak imbang lagi. Maka jawabannya adalah yang terbaik, yang A. Ya, yang terbaik itu yang A. Yang lainnya nggak ada yang terbaik. B, C, E nggak baik juga. Maka sebaiknya tetap melakukan diskusi kelompok dan menyusun ulang anggota kelompok biar kelompoknya kembali seimbang sesuai jenis kelamin maupun kemampuan peserta didik. Jadi seperti itulah cara menjawab soal SGT. Nomor 11. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Visual, melihat grafik, tabel, gambar, video, dia suka. Auditori, biasanya dia suka mendengar ceramah, mendengar podcast, mendengar orang menjelaskan. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengolah kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi Silakan belajar. situasi yang namanya seperti ini? Ini pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita menghadapinya ya pakai pembelajaran berdiferensiasi. Cara terbaiknya adalah yang A ini. A. Menyediakan sumber belajar. A. Ah, Oke, saya mood dulu ya. Menyediakan sumber belajar yang Dengerin mencakup aja, Bu. berbagai U. A. jenis ya. Saya mood dulu ya, saya mood dulu. Berbagai jenis teks, video, presentasi, lisan. Oke. A, ini baik. B, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Ini juga baik.
C. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual. Nggak boleh, harus kolaborasi. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan jenis media, masih memikirkan jauh lagi. Mengusulkan koordinator kelas, kelamaan. Jawabannya adalah A dan B. Sebaiknya pilih yang A, menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, presentasi, lisan. Jawaban terbaiknya adalah di A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 12. Sudah mulai-mulai makin panjang soalnya. Ini soalnya panjang, jawabannya pendek. Biasanya seperti itu soal P3K, ya. Soalnya panjang, jawaban pendek. Itu dulu, tahun 2023. Ini saya masukkan lagi, ketika besok soalnya panjang, jawabannya panjang. Kayak mana pula kan gitu kan. Nanti makin bawah itu soalnya panjang, jawabannya panjang, ya. Nomor 12. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Ini namanya mengolah emosi. Cari jawaban bijak di sini. Kenapa? Karena guru yang satunya ini sedang mempermalukan lah karena dia berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Maka dia mempermalukan Anda di hadapan murid-murid. Kalau saya jadi guru yang dipermalukan di depan murid-murid, ya kalau saya emosi saya meledak, nggak bisa saya. Ya. Jadi kalau saya tuh emosinya di awal, nah, habis itu evaluasi diri, ya. Nggak bisa di apa namanya tuh, dia dipendam-pendam ya, karena orang ini suku Batak ini payah, udah takdirnya seperti itu, emosinya meluap-luap. Kalau saya ya nggak mungkin ini langsung aja nih menegurnya, ha, di depan peserta didik langsung lah hadapan-hadapan. Nah, itu salah ya, nggak boleh. Yang E nggak boleh ya, yang E nggak boleh. Ya. Kalau jawaban seperti ini mengolah emosi, berarti tirulah misalkan suku yang namanya Jawa ya bisa mengolah emosi. Kalau orang-orang Medan nah langsung emosi ya, dan makanya presiden kebanyakan orang Jawa. Kenapa? Karena pandai mengolah emosi di awal. Kalau orang-orang Sumatera emosinya di awal meledak-ledak. Ya, jadi kalau yang paling baik udah pasti di A lah ya. Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih ya. Jawabannya itu yang A. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya, ketika nanti presiden itu akan terus orang Jawa, ya emang iya, nggak bisa. Kalau orang Sumatera ini kasih presiden, kalau ada masalah sedikit langsung selesai itu, nggak ada cerita gitu. Makanya kalau militer banyak dari orang Sumatera, kenapa? Keras, ya kan? Luhut Panjaitan, nah itu orang-orang keras. Kalau kayak gini, nomor 12 ini, kalau kena orang Medan ini, ya, hancur, 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 hancur yang negatifnya hancur ya, nggak peduli lagi kami. Nomor 13 itu cuman ini aja ya apa namanya ini aja ya apa namanya, jangan dianggap ke hal ini. Nomor 13 selingan saja tadi. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta. Oke, berarti ada kerjasama nih antara sekolah dan puskesmas untuk menjamin kesehatan peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak bekerjasama tampak kurang berperanan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan sebagai mengelola UKS, ya, maka apa yang akan dilakukan ya karena kita di awal ini saling bekerja sama, saling partner. Kalau saling partner, ya. Kalau saling partner, partnernya satu ini tampak kurang, berarti tampak kurang peranan. Kalau tampak kurang peranan, berarti kita ajak menegur, berdiskusi, evaluasi, kan seperti itu kan. Yang A, mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Ah, ini jawabannya. Kenapa? Karena ini partner. Kalau partner seperti itu, kalau ada partnernya kurang berperan atau tampak kurang berperan, maka kita sebagai yang berperan atau sebagai yang paham mengingatkan dan ajak dialog. Yang A jawaban paling baik. Yang B, menanyakan pendapat rekan guru lain.
Yang C, mencoba memberikan survei kepada peserta didik. Yang D, berpikir tentang melakukan evaluasi kerjasama itu selama ini. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lainnya. Yang nggak boleh dijawab. Jawabannya adalah yang A. 5 poin dan pasti di A. Mengajak diskusi pihak puskesmas yang mungkin dia lupa atau teledor. Kita ingatkan. Jadi A jawaban terbaik. Nomor selanjutnya nomor 14. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun, ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi ini? Ya kan orang sakit udah lama nih nggak masuk, udah seminggu. Sebaiknya Pak, ya etikanya yang mengunjungi. Tapi ada 5 yang nggak mau menolak, takut namanya tertular. Ya cari jawabannya yang paling baik di sini. Kita pasti mengunjungi ya. Yang A, mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta itu aman dikunjungi. Ah ini A baik sekali. Pastikan dulu apakah aman dikunjungi. Kalau aman, ya udah bawa semuanya kan gitu. Yang B, meminta semua teman untuk menjenguk tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Oke, ini baik juga. Yang C, berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. Bagus. Yang D, berharap semua teman-temannya di kelas mau menjenguk. Masih berharap ngapain? Karena 5 orang menolak. Yang E, hanya mengajak. Nggak mungkin. Kata hanya di sini nggak baik. Kata berharap itu mungkin. Jawaban mungkin. Hanya mengharap itu jawaban yang nggak baik ya. Karena jawaban itu mungkin. Maka jawabannya dia A. Pastikan dulu. Apakah aman dikunjungi? Berarti 5 poinnya di A, 4 poinnya di B. Ya jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya nomor 15. Sebagai guru matematika, Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Mengoreksi tugas siswa, menghadiri rapat guru, mempersiapkan materi pelajaran untuk minggu depan, dan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan matematika. Semua tugas ini harus diselesaikan hari ini. Oh, Mak, banyak kali tugas yang mantap kali guru nih. Berarti guru yang seperti ini adalah guru yang sudah ASN P3K, amin ya, amin. Sudah lagi yang namanya sertifikasi penyala guru ya. Mudah-mudahan seperti ini semua lah guru. Sertifikasi ya. Baru lagi tambah lagi TPP, tambah lagi gaji 2 juta kenaikan dari Pak Prabowo. Waduh, menyala nih. Kalau udah seperti ini ya harus seperti ini kita kerja. Jangan lagi main-main kan gitu. Jadi jawaban terbaiknya ngapain? Hari ini kita adalah sudah mengoreksi tugas siswa, menghadiri rapat guru, mempersiapkan materi pelajaran minggu depan, dan memberikan bimbingan khusus. Nah, itu guru yang tahun 2025 ya harusnya seperti itu semua. Kenapa? Karena ya ada tambahan gaji lagi dari Pak Prabowo itu ya. Jadi luar biasa di guru ini dimajukan. Jadi ya harusnya profesionalnya tetap jaga. Maka jawaban terbaiknya pasti bukan A. Kan gitu. Berbagi tugas dengan rekan sejawat itu nggak baik ya. Apakah menghadiri rapat guru? Ah, ini nanti dulu lah. Ini nggak. Yang paling penting adalah untuk siswa yang banyak. Jadi saya jawab adalah yang C ya. Mempersiapkan materi pelajaran untuk minggu depan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya jawab yang C. Kenapa? Karena ini lebih baik untuk siswa. Kenapa? Karena fokus utama kita adalah mengajar. Maka jawaban C itu sangat baik. Karena yang paling prioritas ya. Jawaban saya yang C ya. Kalau mau yang lain silakan ya. Tapi saya rasanya jawaban yang C 5 poin. Mungkin di D-nya 4 poin. Oke. Saya pilih yang C kenapa? Karena tugas utama guru ya ini mempersiapkan pelajaran untuk semua siswa biar berjalan lebih baik. C jawaban dari saya. Nomor 16. Sekolah Interupsi Pak Anda. Mir, Ya silakan Pak. mohon maaf. Eh, Memang saya pilihnya juga C, Pak. Tapi saya juga pernah temukan soal seperti ini sebelumnya. Jawabannya itu yaitu kita mencari kegiatan yang bersifat umum dulu, yaitu kegiatan menghadiri rapat guru. Itu kan kegiatannya bersifat umum, Pak. Gitu. Atau Ya, terus bagaimana Pak. Lagi. baiknya? Ya kalau saya tetap ini ntar ya. Menghadiri rapat guru
mempersiapkan materi pembelajaran minggu depan, dan memberikan bimbingan khusus para siswa yang mengalami kesulitan matematika. Semua tugas ini diselesaikan hari ini. Tugas atau agenda yang diprioritaskan adalah, oke, betul juga dia Pak bilang Pak. Benar, benar, benar. Ya, karena ini karena ini tugas ya, yang penting dulu, berarti benar. Ya, urutan pertama ya, makasih Pak ya. Urutan pertama itu adalah yang umum, ya. Kalau ini umum juga ya. Yang D sama yang B berarti. Ya, C ini yang C sama yang B ya, yang C sama yang B ya. Yang C sama yang B, benar Pak ini Pak. Oke, yang C sama yang B ini bersifat umum ya, bersifat untuk yang namanya bagi yang orang banyak lah umum. Kalau yang ini salah satu, salahkan saja. Mengurai tugas siswa, salahkan saja. Ini nggak terlalu bisa dibawa ke rumah. Berbagi tugas, salahkan saja. Iya, antara B dan C jawabannya. Antara B dan C. Karena yang bersifat umum, benar. Kalau gitu, ya, kalau kita misalkan ada rapat, ya benar juga. Kalau ada rapat, sebaiknya rapat dahulu yang diselesaikan. Benar, Pak. Jawabannya adalah rapat dulu. Ya, B. Itu masuk akal, Pak. Sangat masuk akal kalau itu. Benar, karena kita sekolah itu udah ada yang ngajar atau ada kerjaan lain, maka rapat guru dulu yang harus dihadirkan. Iya, nomor satu jawabannya adalah B ya, Bapak Ibu. Baru selanjutnya adalah C, baru selanjutnya adalah yang D, baru selanjutnya adalah yang E. Benar, jawabannya adalah yang B. Terima kasih Pak ya untuk masukannya. Iya, benar sekali Pak, benar itu. Masuk di akal kalau itu. Oke. Nomor selanjutnya, oke jawabannya adalah yang B ya, jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya nomor 16 ya, nomor 16. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan Anda? Oke, ini adanya kasus perundungan di sekolah, tapi di sini tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain, tapi Anda bukan panitia. Maka baiknya apa? Ya, kalau sebaiknya adalah kayak lagi ya, jawaban seperti ini kalau kita bukan panitia ya. Jawabannya pasti antara yang A sama yang B nih. Ya, yang C nggak usah dulu, yang D nggak usah dulu, yang E makin salah kan gitu. Jawabannya antara A dan B. Fasilitasi diskusi antara guru atau berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Sebaiknya adalah karena ini dirasakan oleh guru lain, nanti terjadi namanya miskomunikasi atau miskonsepsi, maka sebaiknya adalah yang A. Memfasilitasi diskusi antara guru dan panitia tentang program yang dijalankan. Oke, jawaban adalah yang A. Jadi dievaluasi di A itu. Nomor selanjutnya nomor 17. Anda sedang membeli tiket ya. Anda sedang membeli tiket masuk ke taman bermain bersama peserta didik dalam kegiatan luar kelas. Makin panjang soalnya nih. Saat tiba di loket, antrian cukup panjang. Petugas melihat Anda adalah seorang guru yang memimpin rombongan. Lalu mempersilahkan Anda untuk langsung maju ke depan agar rombongan Hey, segera bisa hey. masuk. Ya, segera bisa masuk. Oke, ntar dulu, Bu. Anda ingin memberikan contoh etika mengantri kepada peserta didik, namun Anda juga harus segera memastikan aktivitas di dalam taman berjalan sesuai jadwal. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A tetap mengantri? Ya baik, tetap mengantri sambil meminta petugas untuk mempercepat pelayanan demi menjaga jadwal kita. Oke, yang A baik. Yang B, segera menerima tawaran petugas, membayar dan mengucapkan terima kasih atas izin tersebut. Ini tidak mencerminkan kenilaian atau etika yang baik. Yang C, mengantri seperti biasa untuk memberikan contoh kepada peserta didik dan rombongan lain. Iya, ini jawabannya integritas yang C. Yang D, merasa tidak nyaman dengan tawaran tersebut tetapi tetap maju. Nggak usah ini. Ini mau apa namanya malu-malu kucing ini. Yang E menolak mendahului kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Ya, ini juga baik, tapi jawaban ada tiga yang baik. Ya A, C, I. Tapi saya pilih yang C ya. Mengantri Hey. seperti biasa untuk memberikan contoh kepada peserta didik dan rombongan lain. Iya, sebaiknya yang C. Kenapa? Menjaga nilai integritas. Jadi jawabannya adalah yang C 5 poin.
Nomor selanjutnya nomor 18. Pada pertemuan hari ini, Anda meminta peseldik memberikan contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Namun, peseldik kesulitan menyebutkan sila-sila tersebut meskipun Anda telah menyampaikan materi tersebut di pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana cara Anda mengatasi situasi ini agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik? Ya, di sini kan kita sudah memberikan nih apa namanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan. Tapi ya, tapi di sini peseldik tetap kesulitan menyebutkan sila-sila. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya sebaiknya apakah mengulang materi sebelumnya? Ah kacau, nggak boleh lagi. Kita harus cari cara efektif. Yang B, meminta peseldik untuk bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan contoh-contoh konkret dari kelima sila cara kolaboratif. Baik ini. Yang C, membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila Pancasila dan minta masing-masing kelompok mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya, yang C efektif karena membagi 5 sila itu ke masing-masing kelompok. Kelompok A sila satu, kelompok B sila 2 A. Itu namanya baik sekali, lebih efektif kalau yang C ini. Yang D, berusaha mengembangkan aktivitas kreatif yang memungkinkan peserta didik belajar melalui praktik langsung tanpa sekedar menulis atau menghafal. Bagus juga. Tapi ini kacau, kenapa dia menyebutkan sila aja masih belum, maka yang D ini belum cocok. Yang E, memaklumi kesulitan, memaklumi, salahkan dulu. Gak cocok bahasa memaklumi di awal. Jawabannya adalah antara B, C, dan D. Tapi kalau yang paling efektif adalah membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 dijelaskan. Maka ini lebih mudah mereka memahaminya. Maka kesulitannya ini akan teratasi. Kenapa? Karena kelompoknya ada 5, sila yang dipahami cuma satu dan nanti mereka dapat pengertiannya dari teman yang lainnya. Maka C jawaban terbaik. Nomor selanjutnya nomor 19. Waduh, panjang banget nih soal. 19. Sekali lagi ya, soal-soal ini adalah soal-soal mirip dengan Puspendik. Jadi pusat asesmen ya, pendidikan. Jadi soal semuanya P3K, PPG, dan lain sebagainya itu arahnya ke sana ya. Yang berhubungan dengan guru. Nomor 19. Selama 1 tahun terakhir, Anda mengamati bahwa keponakan Anda, Dika, yang bersekolah di tempat Anda mengajar, mengalami kesulitan akademis dan konsentrasi karena masalah keluarga di rumah. Setelah berbicara dengan orang tuanya tentang kondisi ini, mereka secara terbuka meminta Anda untuk memberikan perhatian khusus dan bila perlu, memberikan Dika nilai tambahan untuk mengimbangi beban emosional yang ia alami. Di satu sisi, Anda merasa simpati karena situasi keluarga yang Dika hadapi cukup sulit. Iya, kenapa? Karena ini keponakan Anda kan gitu. Di sisi lain, Anda menyadari bahwa membantu nilai Dika dengan cara yang tidak adil bisa menimbulkan dampak negatif pada reputasi profesional dan persepsi siswa. Iya, benar sekali ini. Bagaimana Anda akan menanganinya? Ya nolak, ya pasti nolak lah. Nggak boleh lah kasih nilai tambahan kepada keponakan Anda. Harusnya sesuai dengan akademiknya saja. Yang E, yang A menolak. Ini benar ya menolak. Permintaan orang tua dengan tegas dan mengarahkan mereka untuk mencari dukungan emosional atau konseling bagi Dika sambil tetap menjaga komunikasi positif dengan keluarga. Ini sangat baik. Menolak baik ini. Kenapa? Karena langsung di sini langsung tegas menolak. Artinya ya emang nggak boleh kan gitu. Jadi tidak lagi kita bisa bantu menambah nilainya. Yang A sangat baik. Menjaga integritas, menjaga reputasi profesional kalau yang A. Yang B, menjelaskan bahwa Anda tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk nilai tambahan, namun akan mendukung proses belajar Dika di sekolah sesuai batas profesional dan merekomendasikan bantuan pihak ketiga seperti konselor dan sekolah. Oke, ini baik juga ya. Yang A baik, yang B baik. Yang C, mengiyakan permintaan, nggak boleh. Mencoba memahami, makin kacau. Merasa simpati, ya makin kacau. Dan membantu nilai, nggak boleh. Jawabannya antara A dan B, tapi kalau saya pilih adalah yang A. Langsung tegas saja di awal, baru jelaskan. Jawaban A 5 poin, baru jelaskan ya. Jawaban A 5 poin. Lanjut kita ke soal nomor 20. Soalnya makin panjang lagi. Sebagai guru di kelas inklusi,
Anda memiliki peserta didik dengan autisme. Berarti ini anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Kelasnya juga inklusi. Yang menunjukkan kesulitan dalam penjelasan verbal, bahkan setelah Anda menggunakan kalimat sederhana dan instruksi berulang, Anda mengetahui bahwa penggunaan social story atau media media visual khusus dapat membantu peserta didik ini. Namun, pembuatan media semacam itu memerlukan waktu dan keterampilan yang cukup mendalam. Mengingat kebutuhan anak ABK tadi ya tersebut. Saat ini, selain tugas administrasi, Anda juga sedang ditugaskan mengembangkan program kelas inklusi yang akan dipresentasikan kepada pihak sekolah dalam waktu dekat. Di tengah padatnya jadwal, bagaimana Anda menyikapi situasi ini agar tetap memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan autisme sekaligus menyelesaikan tugas-tugas Anda? Wah ini berat nih. Yang A, membuat rencana jangka panjang dengan menyusun beberapa media sosial story. Membuat, sangat baik ya, membuat. Oke, dasar yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi belajar sehingga penggunaannya berulang dan menghemat waktu. Ini sangat baik ya, bijak. Dia buat rencana jangka panjang menyusun media, ini sangat baik. Dan ini penggunaannya bisa berulang kali atau menghemat namanya waktu juga menghemat tenaga. Maka yang A ini sangat baik karena siswanya ini autisme. Yang A baik. Yang B masih mencari sumber-sumber. Sosial media berpengalaman kemudian memodifikasinya dengan cepat agar sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik kelas Anda. Oke ini baik juga. Yang C mengutamakan penyelesaian tugas administrasi. Salah lah. Enaknya dulu adalah yang siswa dulu ya. Yang D, melakukan kolaborasi dengan guru pendamping atau terapis di sekolah untuk membuat dan menyelesaikan media yang diperlukan agar proses belajar saya autisme tetap optimal tanpa memakan waktu yang berlebihan. Karena kelas kita yang ini A lebih baik yang A ketimbang yang D. Menunda, kata menunda salahkan saja. Jawabannya tinggal di A, di B. Saya rasa jawabannya adalah yang A, 5 poin. Membuat rencana jangka panjang. Ini sangat baik. Dan menyusun beberapa media. Jawaban A, 5 poin. Lanjut kita ke soal nomor 21. Sebagai guru, pendamping lapangan, Anda sedang menyiapkan aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Anda telah menyiapkan lembar refleksi tertulis yang akan dibagikan kepada peserta didik. Namun, setelah membagikan lembar tersebut, Anda baru sadar. Nah, ini pada saat di lapangan ya, atau pada saat mau aktivitas refleksi, Anda mengetahui bahwa ada beberapa yang disabilitas kesulitan menuliskan refleksinya. Ini juga si soal ABK, anak berkebutuhan khusus. Maka cari jawabannya adalah alat bantu juga ya, alat bantu khusus jawabannya. Kalau seperti ini cari aja alat bantu khusus ya. Karena dia ini kesulitan. Ya. Situasi ini terjadi ketika kegiatan lapangan sedang berlangsung dan Anda perlu segera mengambil keputusan untuk memastikan seluruh peserta didik tetap dapat berpartisipasi dalam refleksi ini secara setara. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini agar tujuan evaluasi tetap tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan peserta didik? Yang khusus itu. A. Tetap menggunakan lembar kerja. Ya nggak boleh. Kalau tetap menggunakan maka mengabaikan pasti. B. Mencari metode lain yang lebih mudah diakses untuk peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menuliskan refleksinya. Misalnya menggunakan aplikasi berbagai suara atau simbol visual. Iya, bagus. C. Mengembangkan metode refleksi alternatif visual perangkat elektronik membantu peserta didik khusus menyampaikan refleksi secara mandiri. Oke. Mencari mengembangkan. Mencari mengembangkan sepertinya jawaban yang mengembangkan lebih baik. Meminta saran, kelamaan. Menanyakan hasil refleksi secara lisan makin kacau ya. Kalau menanyakan dia udah sulit, kalau menanyakan langsung kita mencatatnya makin lama lagi. Jawabannya antara B dan C. Kata mencari sama mengembangkan lebih baik yang mengembangkan 5 poin di C. 4 poinnya adalah di B. Jadi jawabannya adalah di C. Jawabannya adalah di C. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Panjang-panjang kali. Ya, silakan Bapak Ibu baca dulu Bapak Ibu ya. Saya minum dulu ya. Silakan baca dulu dan jawabannya silakan 4 soal terakhir ini 22, 23, 24, 25 silakan jawab di kolom komentar. Panjang-panjang haus jadi ya. Ya ini saya
Soalnya saya ini ya apa namanya saya kasih yang soal panjang, jawabannya panjang. Tahun lalu Jawab, Dek. Dek. tahun lalu soalnya itu panjang tapi jawabannya pendek. Ada soalnya pendek, jawabannya panjang. Kalau yang ini saya kasih juga soal panjang, jawabannya panjang. Silakan dijawab di yang namanya komentar ya. Saya minum dulu. Kalau mau minum, minum dulu nggak apa. Baru enak. Silakan dijawab di kolom komentar Bapak Ibu ya, santai saja ya. Jadi setelah tanggal 21 ke atas atau ya 21 ke atas satu, kita sudah masuk ini ya, 21 ke atas tuh manajerial dan sosial kultural. Oke. Kalau ini SJT dulu aja. Silakan dijawab Bapak Ibu ya, silakan dijawab. Oke, ada yang A, ada yang A, ada yang B. Ya, B semua kayaknya. Oke, B, 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 B. Oke, jawab. Minggu depan Anda akan menemani peserta dalam di lapangan untuk memperdalam pemahaman materi yang Anda ajarkan. Anda sudah merencanakan berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan lapangan. Namun, Anda baru menyadari bahwa terdapat empat pendidik berkebutuhan khusus lebih nyaman belajar melalui bacaan, gambar daripada terlibat langsung aktivitas di luar kelas. Ah, ini di lapangan, tiba-tiba kita baru sadar. Ah, itu loh. Waktu persiapan sudah sangat terbatas, tetapi Anda ingin memastikan semua peserta didik merasa nyaman, bisa berpartisipasi dengan baik. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mencoba memilih alternatif kegiatan lapangan yang dapat membuat nyaman semua peserta didik tanpa terkecuali. Oke, tapi belum khusus. Mengelompokkan kegiatan lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas sehingga ada pilihan bagi peserta didik yang lebih suka membaca dan melihat gambar. Nah, ini baik ini. Kenapa? Karena ini tiba-tiba situasinya. Maka yang B ini bagus, membagi kelompok aja langsung. Yang C, mempersiapkan bahan bacaan dan gambar-gambar yang digunakan selama perjalanan untuk peserta didik yang merasa lebih nyaman dengan cara belajar ini. Ini kan tiba-tiba baru menyadari, maka jawabannya yang B lah. Ya. Baru menyadari maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang ini menyiapkan sabar dulu. Yang D memikirkan objek studi lapangan akan menarik minat dengan harapan dapat menarik perhatian. Nah, ini kurang. Yang E melakukan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya karena waktu. Nah, ini kurang juga. Sebaiknya langsung aja bagi aja sesuai dengan apa kriteria yang ABK ini. Jawabannya adalah yang B. 5 poinnya di B. Mungkin 4 poinnya di. Bapak, Ya, silakan, Bu. Bapak mau nanya boleh. Silakan, Bu. Nomor 21, nomor 21 tadi kan kalau nggak salah tiba-tiba juga nggak ya soalnya. Tapi itu kenapa jawabannya harus mengembangkan dulu ya? Kenapa nggak yang E aja langsung itu Kelamaan, baru Bu. menyadari? Tahan, tahan, tahan. Ya. Ah, iya juga nih ya. Menyadari disabilitas, sulitan menuliskan refleksi sendiri. Situasi ini kegiatan di lapangan berlangsung dan Anda perlu segera mengambil keputusan memastikan seluruh sliding pasti. Yang 21, tetap menggunakan nggak baik, ya. Mencari metode akses ya, mencari metode akses lebih mudah diakses untuk sliding kebutuhan khusus agar dapat menuliskan refleksinya. Mengembangkan metode refleksi alternatif dengan alat bantu visual, perangkat yang dapat membantu sliding mengembangkan berarti sudah membuat, Bu. Ya. Meminta saran, menanyakan hasil. Kalau ini Bu mencatat jawabannya ini sulit ya. Jadinya ini terlalu lama kalau yang E ini Bu. Ya. Karena ini di sini situasinya ya sebaiknya ya C Bu mengembangkan metode refleksi alternatif. Jadi dia Ini sudah kan C. mengembangkan metodenya Bu, ya refleksi alternatif dengan alat bantu. Udah ada alat bantunya Bu. Ya. Ya, bantunya Pak itu Udah visual itu ada, Pak. alat bantunya udah ada ya. Kalau ini ada alat bantunya. Oke. Nomor 22 jawaban tadi apa? Jawaban tadi adalah yang B ya. Ini jawaban adalah yang B ya, yang B. Oke, nggak apa Bu ya. Tadi udah ada alat bantunya Bu. Nomor 23. Sebagai guru baru, jawab lagi Bu. Nomor 23 jawab sendiri dulu ya. Ya, saya juga apa namanya kehabisan suara ya. Kehabisan suara. Nomor 23 silakan jawab sendiri ya. Jawabannya silakan di chat ya. Jawabannya silakan di chat. Ya. Jawabannya silakan di chat Bapak Ibu ya. Silakan di chat jawabannya sambil dibaca ya. Oke, ada 20 orang ini jawabannya A atau B, A atau B.
Ya, silakan dicek. 23 ya. Sebagai seorang guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi, namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar, meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang Anda lakukan untuk masalah ini? Ya low vision, berarti dia susah untuk menangkap cahaya ini. Maka bagaimana kita bisa membuatnya nyaman? Ya udah, sesuaikan aja dengan cahaya yang bisa dia buat nyaman. Ya Allah, menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantunya. Iya, Allah. Yang B, mencari informasi tentang ini. Oke, tapi yang A lebih baik, langsung menyesuaikan dengan apa yang diinginkannya. Jawaban A lebih baik ya. Mempertimbangkan sabar dulu, mencari masukan juga nggak enak, menggunakan tayangan yang sudah disiapkan. Ya ini kacau juga. Harusnya ini low vision yang kita pakai yang A. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan biar dia lebih nyaman. Jawaban terbaiknya ada di A ya. Mungkin yang B-nya 4 poin. Yang A 5 poin. Lanjut kita ke soal nomor 24. Silakan Bapak Ibu baca lagi. Nomor 24. Silakan dibaca lagi. Ya, nomor 24 silakan dibaca dulu. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca nomor 24 dan jawab sendiri. Ya. Nomor 24 iya. Jawabannya A lagi kita jawab dulu. Dalam forum guru, terjadi diskusi yang membahas tentang tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Banyak guru yang nggak paham tentang pengelolaan inklusi dan menghadiri forum guru. Maka sebaiknya ngapain? Respon kita. Ya, kalau banyak nggak paham, ya itu yang harus dijelaskan. Yang A, menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Iya A lah jawabannya. B, menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyelesaian yang perlu segera dilakukan agar kelas lebih inklusif. Nah, ini baik juga. Yang C, menyarankan kepada teman sejawat dalam forum guru untuk berdiskusi lebih banyak dan saling berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran kelas inklusif. Yang gurunya ini nggak paham, kalau berbagi nggak mungkin lagi kan gitu. Menyatukan perlunya mengolah inklusif, pemahaman. Mereka nggak paham kok disatukan, tidak terbawa, salahkan juga. Jawabannya A dan B. Ya A lah ya. Karena sini guru tidak paham ya sebaiknya forum guru itu banyak membahas tentang kelas inklusif. Ya A 5 poin. Jawaban A paling baik 5 poin A di A. Nomor terakhir nomor 25. Silakan Bapak Ibu jawab soal nomor 25. Ya, nanti jawabannya habis ini saya kirim ya. Pak Jawab. Amir. Ya, silakan Pak. Oh ya, nanti dikirim lagi Ya, hasil rekamannya, Pak. jawabannya saya kirim nanti Pak. Setelah ini langsung jawabannya saya kirim, Oke, oke? oke. Ya, oke, Ya, terima jawab. kasih, Pak. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Sekali lagi soalnya ini saya bikin panjang jawabannya dan hot jawabannya juga Ini panjang. tentang apa ya Pak? Soalnya saya baru masuk Pak. P3K, Bu? Nggak Pak, masuknya tuh nanti dalam soal bentuk itu ya, SPT. Pak. Dalam bentuk apa videonya dikirim juga ya, Pak. Iya, iya benar. Apa Bu tadi, Bu? Apa tadi, Bu? Ini soalnya materinya gabung, Bu. Jadi masih gabung ya tentang jadi yang 4 modul 1, 2, 3, 4 itu materinya digabung. Tapi modul ke depan ada 4 modul juga ya, itu Iya. materinya dipisahkan ya. Jadi dibeda-bedakan. Jadi ini banyak soalnya. Kenapa saya bikin nanti yang ini 4 modul setelah selesai, nanti 4 modul atau 5 modul lagi tentang per materi Bapak Ibu ya. Kalau yang sekarang digabung biar supaya dapat gambaran gitu kan bagaimana misalkan soalnya. Jadi udah dapat gambaran di awal. Jadi ketika besok materinya per materi, soal-soalnya soal tentang SCT yang per materi, maka lebih gampang menjawabnya. Itu menurut saya. Oke. Silakan dijawab ya ini tentang yang namanya Pak, maaf Pak mau nanya Pak. ya silakan Bu. Saya ini terlambat masuk tadi Pak. Jadi saya baca yang soal nomor 1 dengan nomor 2 itu saya masih bingung Pak. Ya, ntar dulu, sabar dulu. Nomor Hmm. 25 dulu, nanti saya ke sana. Oke.
Oke. Pak, Pak, menurut saya saya mau tanya kami nih. ingin meminta trik cepat untuk menjawab soal itu bagaimana, Pak? Jadi saya bilang trik cepatnya adalah satu. Trik cepat dalam membahas soal ini Bu SJT adalah Bapak Ibu sering jawab soal, nggak bisa ya. Nggak bisa, ini soalnya soal puspendik, ya nggak bisa Bapak Ibu sekali jawab soal langsung tahu trik cepatnya itu nggak bisa ya. Butuh proses, makanya saya buat soalnya banyak. Untuk apa soalnya banyak? Untuk Ibu baca pelan-pelan nanti dapet sambil dengar Zoom. Tadi saya bilang, cara terbaik pertama, sering banyak soal, sering latihan soal. Cara kedua adalah dengarkan saya menjelaskan bagaimana cara menjawab soal tadi. Lihat apa masalahnya, cocokkan dengan jawabannya. Nah, kalau ada kata mengabaikan hanya itu kata-kata mungkin, kata-kata yang nggak baik, salahkan saja. Ya, salahkan saja jawaban seperti itu ya. Jawaban-jawaban yang masih mungkin, salahkan jawabannya cari yang pasti, yang bisa menyelesaikan masalah. Itu cara kedua. Cara pertama ya udah sering latihan soal. Cara kedua, lihat cara saya menjawab soal. Cara ketiga, Bapak Ibu latihan lagi ya banyak karena soalnya banyak ya latihan. Nanti saya bikin jawabannya selalu di modul itu jawabannya di akhir. Kenapa jawaban di akhir? Untuk melatih Bapak Ibu jawab lagi. Ya kalau saya nggak nanti saya bikin jawaban sisa hitam kan udah tahu jawabannya nggak seru. Tapi modulnya saya bikin jawaban di akhir untuk apa? Melatih lagi Bapak Ibu nalarnya. Kalau enggak Bapak Ibu baca, kalau mau dapat nilai di atas 600 atau di atas 595 ya banyak baca dong. Ya karena soalnya panjang, nggak bisa kita main sekali langsung bisa. Ya sering latihan, masih ada waktu kok, masih ada waktu. Ya kalau Desember tanggal 2 itu ujian P3K kesehatan dulu sama teknis ya. Guru itu mungkin di akhir-akhir mungkin tanggal-tanggal 5 ke atas, atau 5 ke atas atau tanggal 6 ke atas tuh. Ya, itu Lanjut, Pak. ya silahkan jawab dulu, saya udah selesai nih. Silahkan jawab dulu ya. B. Nomor 25 udah selesai ya. Habis ya, nomor 25 udah habis. Lanjut, Saya mau Bapak. Ya, Lupa. udah tanya, habis. Pak. saya mau tanya, Pak. Ya, nomor 25. Pak, Bentar. Nomor 25 jawabannya apa? Ya, menyusun ya. Ada menggunakan Jawabannya B, Pak. jawabannya. Limon B. aja, Pak. B. Limon aja. Saya mut dulu apa Ibu ya? B. B. Saya mut dulu. Oke, saya mut dulu, saya bacakan dulu. Anda biasanya melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Namun kali ini terdapat beberapa peserta didik berkebutuhan khusus di kelas Anda yang sangat aktif bergerak, sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti evaluasi tertulis sebagaimana biasanya. Wow, berarti ini suka bergerak-gerak ya. Ya, berarti mungkin bisulan pantatnya. Sebagai guru kelas, apa sikap yang paling tepat ya? Ini mungkin anaknya ini ya, autisme ya, kalau sering bergerak ini. Maka kita nggak boleh mengabaikannya. Maka carilah yang sesuai dengan dia. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama yang nggak cocok. Ya kenapa nggak cocok? Ya dia ini diabaikan berarti. B. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Ah ini luar biasa gurunya. Yang C. Mencari alternatif soal singkat tidak membutuhkan soal penyelesaian yang lama sehingga peserta didik dapat menyelesaikan evaluasi tanpa merasa terbebani. Baik juga. Yang D. Menanyakan guru lain ngapain? Yang E masih memikirkan ngapain juga, tapi oke lah memikirkan hubungan instrumen. Tapi jawaban adalah yang B lah. B. Yang B ya. B. Jawaban terbaiknya adalah yang B. Jawaban terbaik adalah yang B. Oke, oke ya. Ini ya selesai ya untuk nomor 25. Nanti jawabannya saya kasih di akhir ya. Jawabannya saya kasih di akhir ya. Jawabannya saya kasih di akhir. Nanti ya Bapak Ibu sekali lagi ya. Ini soalnya udah saya kasih mirip ya. Maksudnya mirip dengan nanti yang akan diujiankan di yang namanya di P3K karena boleh ini bertanya, soalnya Pak. mirip dengan Puspendik. Oke. Nomor tadi satu tadi ya. Saya ulang tadi nomor satu dua ya. Biar paham Mana nih? apa Bu? Bentar ya. Yang tadi nomor satu dua tadi ini soal apa Pak? Ini soal SJT. Nah sekali lagi. Apa tuh soal SJT? Situasional judgment test, observasi penilaian kerja sederhana. SJT itu digunakan untuk ujian P3K guru. Ini untuk guru ya. Baru apa lagi Pak? Ukom naik pangkat. Apalagi Pak? PPG. Nah, SJT sekarang soalnya lagi ngetren. Namanya soal SJT. Ngetren sekali soal sekarang ya. Namanya SJT. Sudah dimulai dari tahun 2003. Ya, 2023. Ya, nanti P3K Pak, apakah soalnya ada pedagogi Pak? Nggak ada. Ya.
Tidak pernah akan ada soal pedagogi sama profesional untuk soal P3K. Baik kategori gelombang satu maupun gelombang 2. Kok gitu Pak? Ya emang nggak ada. Karena juknisnya jelas sekali. Ya, jelas sekali bahwasannya menyatakan soal SJT kompetensi teknis adalah di jawabannya berpoin. Ketika jawabannya berpoin, maka itu soal SJT. Oke, ini soal itu ya Pak Ibu ya. Nomor satu dan nomor Pak, ya, silakan Pak, Pak. Ya, silakan Pak. ini tolong nanti kasih. Iya, nanti saya kasih Pak. Iya. Setelah ini saya kasih jawabannya di akhir. Oke Pak ya? Sudah ya? Halo, halo Pak. Pak, Ya Pak, silakan izin dulu. bertanya iya Pak, sebelum izin tanya ditutup, sebentar Pak. Pak. Iya apa Pak? Kembali ke nomor 19 tadi Pak. Nomor 1 dulu. Bu, Pak, jangan marah-marah Bu. Aduh. Marah-marah lah Bu. Santai Bu. Nomor satu Bu. Ini gampang Bu. Ini kan Santai lah Bu. ini kan Santai, nggak Bu. mampu. Nggak mampu. Ya Pak, Nggak ini mampu. Pak untuk Tar, saya mau dulu ya. Bu. Ini kan nggak mampu menulis Bapak Ibu ya. Tengok ini. Nggak mampu menulis ya. Nggak mampu mengalami kesulitan. Dan tidak mampu menulis karena nggak paham. Masih Pak nggak Ada paham. jawabannya, Pak. Ya, kalau nggak nah, paham, tar dulu Pak. Tar dulu itu Pak. dah. Ya. Kalau nggak paham kita ngapain? Apakah A, menyuruh mereka lebih banyak tulis? Ah, kacau. Mengkritik dia udah nggak paham, kurang percaya diri lagi. Ya, mengkritik, kacau lah. Kan gitu aja jawaban. Memberikan umpan balik, ya baik. Konstruktif dan memuji usaha mereka, ya jawabannya udah pasti yang C. Ini hadir. Jawabannya yang C. Halo Pak. Pak, Apa Pak? Angkat tangan, angkat tangan. Santi Eka Apriani, ya, silakan tanya Bu. Ya, Santi Eka Apriani, silakan tanya Bu. Bu Santi, silakan tanya. Angkat tangan ya Pak, angkat tangan. Kalau semua Halo nanya, Pak, Pak, saya Pak. ya Pak Ridho. Saya mau tahu. Ini yang dari nomor 19 Pak. Mantap. Apa Nomor 19 tadi Pak. jawabannya Pak? Saya Ah, baca. ah, Kalau baca, nomor 19 itu kalau baca lagi hancur kita Pak. jawabannya kan dari Bapak tadi kan ada A gitu kan. Ya, saya A Pak. Tetapi di situ setelah tadi saya baca apa emang apa enggak gitu kan. Yang di itu mencoba memahami permintaan orang tua Dika namun menolak secara halus Betul. gitu Pak. Jadi gimana Iya, itu Pak? mencoba memahami. Tapi Pak, ya mencoba memahami permintaan orang tua Pak. Gini Pak, Mm-mm. mencoba memahami. kalau mencoba memahami itu nantinya seakan kita memberi harapan. Ah, benar itu. Kalau saya ini kan Pak, ini namanya kan integritas Masyarakat Pak. berpinjaman maksudnya. Menjaga reputasi. Benar Pak. Kalau sehari-hari benar, jawabannya mencoba memahami benar. Kalau sehari-hari jawabannya pasti pilih yang D lah. Tapi di sini Pak, perhatikan dulu. Ini kan demi menjaga dampak negatifnya Pak. Kalau Iya, kita mencoba memahami, kita langsung tolak tegas saja Pak. Ya, kenapa? Karena lebih bagus yang ini daripada yang D. Ya. oh Lebih gitu. bagus yang Berarti A kalau ada ketimbang soal D. seperti itu langsung ditolak ya, Iyalah, Pak? kan nggak boleh ini menjaga integritas. 5 poin di sini, 4 poin di sini, baru 3 poinnya di D. Ya. Oke, oke. Oke, Pak, Kak. tapi kalau yang A sama yang B itu, yang B lebih ada solusinya gimana ya Pak? Kak, saya tetap yang A, Bu. Menjaga menjaga yang namanya menolak dulu, Bu. Menolak dengan tegas, Bu. Ini Ditolak ya, Pak? Langsung ditolak ya, ya Pak? ini bahaya karena ini kalau ini kan dampak perhatikan di sini Bu. Menimbulkan dampak soalnya Bu. Menimbulkan dampak negatif reputasi profesional Anda. Maka kalau ini dampak negatifnya maka Anda harus tolak langsung. Bahaya kalau Anda kan bahasa terakhirnya juga baik. Mencari dukungan emosional, solusi nih. Dan sambil tetap menjaga komunikasi positif dengan keluarga. Ya Allah jawabannya. Jawaban Pak, terbaik. saya mau tanya. Silakan Bu. Iya, gini Pak, kalau jurusan Pak itu sama nggak soal Kan ujiannya tadi nanti? saya bilang Bu, ya, Ibu, saya ini Ya. udah, udah paham Bu, ya, juknis Bu. Jadi Ibu bayar juknis, yang sudah saya kasih drive-nya itu ada juknis di situ nanti, atau Ibu buka aja P3K Guru Kemendikbud, ya. Ada juknis di situ tidak ada menyatakan soal guru PAI beda dengan soal guru PGSD, soal guru fisika beda dengan soal guru BK nggak ada di situ menyatakan itu. Alhamdulillah, Yang sama disat- ya- semua ya, Pak. yang nyatakan adalah soal kompetensi teknis. Di bawahnya ke-21 dibilangnya adalah soal kompetensi teknis terdiri dari 5 pilihan ganda. Benarnya dikali 5, yang paling benar, yang paling baik jawabannya dikali 5, yang paling nggak baik jawabannya 1. Berarti pilihan ganda berpoin. Ketika pilihan ganda berpoin, maka soal itu adalah
situasional judgment test seperti soal tahun 2023. Semua guru soalnya sama. Beda 2023 sama 2024 adalah 2023 P4 ya, soal yang P4, soal yang swasta atau soal yang P4 itu soalnya pedagogi profesional. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang semua soal baik dia lulusan PPG Prajab atau dia K2 itu semuanya sama SJT. Tidak ada lagi soal yang Bapak Ibu bilang beda, nggak beda Bu, sama semuanya. Nanti saya kasih juga juga. Oke. Tanyakan lagi ya Bu Ignas Mahur. Oh Silakan iya, Pak. makasih, Ya makasih Pak. Pak Amir. Ya, silakan Pak. Boleh Nomor review. 2, Pak. Bentar Bu. Sabar, sabar, sabar. Angkat tangan Bu, angkat tangan Bu. Boleh Hmm. minta penjelasan Makasih, ulang nomor Pak. 20, Pak. Nomor 40 Pak, apa? Nomor 20, 20. Nomor 20, nomor Saya 40 tadi nggak ada kurang Pak. paham dengan Ya, nomor penjelasannya. 20 nggak ada. Oke, nomor 40 nggak ada, nomor 20 ada. Oke, nomor 20. Ya, nomor 20. Ini soalnya panjang emang ya. Di sini kan dia paham mengetahui bahwa penggunaan social story atau media visual khusus yang bisa membantu peserta didik ini. Jadi kalau dia sudah bisa pakai media visual, maka jawabannya pasti pakai media social story kan gitu. Jawaban yang ini udah paling salah karena nggak ada jawaban pakai media kan gitu aja. Itu main cepatnya Pak ya. Karena dia paham membantu peserta didik ABK itu adalah menggunakan alat bantu sesuai dengan media visual dan lain sebagainya. Kalau kelas ABK, anak berkebutuhan khusus, cari jawabannya yang pakai alat bantu. Jawaban AB cuman ya pilih aja AB apakah yang C apa yang apakah B yang paling baik ya A lah membuat rencana jangka panjang dan menyusun beberapa media sosial story ya udah jawaban A yang paling baik. Seperti itu Pak cara menjawabnya Pak. Lihat aja masalahnya udah tahu dia bahwasannya pakai media sosial story yang dapat membantunya. Ya pilih jawabannya tinggal A dan B. Ya silakan lagi ya yang lain ya yang Emmy. Pak, nomor 2, Pak. Ya bentar Bu ya nomor 2 bentar ya. Ya bentar Bu ya nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 Bu. Sekolah Anda menerapkan pembelajaran terpadu. Ya. Antar mata pelajaran untuk upaya meningkatkan pendidikan. Akan tetapi ada kekhawatiran bahwa implementasi ini sulit dilakukan karena perbedaan fokus tujuan antar mata pelajaran. Usulan kita ngapain? Tidak perlu menerapkan, ya nggak mungkin lah, tidak perlu menerapkan. Mengadakan pelatihan khusus untuk guru-guru mereka memahami konsep dan manfaat. Ini jawaban udah pasti B lah. Ya, udah pasti yang B jawabannya. Udah paling enak jawaban yang B. Mengurangi beban, nggak mungkin. Mengadakan kegiatan perencanaan terpadu semua guru secara bersama-sama, oke. Memisahkan, salah. Jadi jawaban paling baik udah pasti di B. Nggak ada lagi yang lain. Jawaban yang baik adalah di B. Ya, udah paham Bu ya, Bu Emi Silawati ya. Yang angkat tangan ya. Yang angkat tangan saya jawab ya. 5 orang ya, 5 orang apa Ibu ya? Sudahlah Bu Ibu, udah malam ini, setengah 10. Amir. Nomor 3. Bu Emi, silakan Bu Emi ntar ya. Yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Bu Emi. Nomor 7, Pak Amir. Bu Oke, Emi dulu, Bu siap Emi. Pak. Bu Emi. Oke, siap Pak Amir. Saya mau nanya Pak Amir supaya cepat kita menjawab soal jika ada masalah di kelas itu anak tidak memahami itu sudah pasti kita mengelompokkan siswa tersebut begitu kan Pak? Iya. Kalau ya Lihat bisa kasusnya, Bu. kan tergantung ininya juga apa namanya masalah dalam Kasus sekolah Bu. Salahnya Ini tergantung juga. tergantung masalahnya iya tergantung masalahnya apa gitu ya tergantung kasus. Bu hati-hati Bu ya hati-hati Ibu Bu Emi hati-hati untuk Ibu melangsung menjudgment sesuatu yang seperti itu nanti Kak salah Bu kenapa itu Ibu cara cepat namanya cara yang enak menjawab lah ya padahal soal SJT ini adalah tergantung apa masalahnya sih ya. Jadi Betul, betul, betul. SJT ini adalah soal situasional judgment test. Artinya dia tergantung situasional. Kan udah jelas SJT, situasional. Situasi Bapak ya. Paham? Berarti tergantung situasi. Ngerti apa Ibu? Ya, ya. Ini bukan soal matematika ya. Bukan soal matematika yang rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu nggak bisa dipakai di sini. Ini Oh, soal situasional. Artinya kita sering Benar, Pak. perhatikan masalah situasi saat itu. Nah, ya. Caranya Sama gimana, dengan Pak? Caranya adalah sering membaca. Caranya gimana, Pak? Nanti ada materinya. Ada diferensiasi, ada lead note. Bukan sekarang, sabar. Ini cuman inilah, apa namanya, dapat gambaran soal banyak gini lah. Biar tak pusing. Nanti ada diferensiasi, ada ABK, ada
litnum, ada asesmen, ada PSE, ada pembelajaran. Nanti saya kasih per materi. Ya, mulai besok pertemuan selanjutnya. Paham Pak Ibu? Paham, Pak. Sabar dulu ya. Bu Lina, silakan Bu Lina. Soal ini seringnya dibahas-bahas Pak Ibu ya. Jangan dilihat-lihat aja ya. Nanti di print nggak? Kalau saya nggak mau ngeprint ya. Kenapa nggak mau ngeprint? Ngapain di print? Ya, pakai laptop aja atau pakai ya nggak. Kalau nggak ada laptop pakai HP. Pas pakai HP ya udah print lah di sekolah. Kalau ada printnya. Kalau nggak ada ya pakai laptop aja. Kenapa pakai laptop enak ya. Pakai coretan bisa. Bu Lina silakan Bu Lina. Udah habis ya? Nggak ada lagi ya? Ada lagi nanya? Lina. Lina nggak ada. Nomor 7, Pak Amir. 7. Bu Fitri Sari silakan Bu Fitri Sari. Fitri Ya, Pak. Sari. Ada Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Saya mute dulu. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Ya Pak, bertanya masalah afirmasi cerdik Pak. Nah, ada paham, saya ada paham. Nah, ada. Afirmasi cerdik yang terbaca Bu masih P1 Bu. P1. Pilotnya 1 Bu Bukan berarti. kami kan cerdiknya biologi kan Pak. Hmm. Cuman di sini formasi di daerah kami cuman butuh satu saja biologi. Jadi sedangkan yang sisa biologi kemarin itu masih satu. Jadi Kuotanya kami berapa? Kuotanya berapa kuotanya? kuotanya cuma satu Pak. Satu yang daftar? Yang sisa biologi kemarin masih ada 190 lebih Pak. Jadi kami Kuotanya ambilkan 1. Bu, kuotanya 1. Halo Bu Fitri Sari, kuotanya 1 Bapak Ibu. Kan kan bisa masuk guru kelas itu, Pak. Itu Jambi itu Pak, itu Provinsi Jambi itu. Bu, Provinsi Jawa Pak, butuh i- satu. Ibu ngambil biologi. Enggak, Pak, saya ambil di agribisnis tanaman, Pak. Apakah di Ibu, situ dapat, Pak? Ibu sudah cerdik. Sudah, Pak. Ya udah terbaca Bu, udah aman Bu ya. Oh, iya, iya, Pak. Iya. Oke. Oke, nomor 7 Pak Ibu ya. Nomor 7. Pak, Ntar Pak, ya. Pak, peluang untuk tebo cuman Pak? Berapa nilai minimal Pak? Ibu, Bapak apa Pak? Guru apa Pak? Ya guru kelas. Berapa nilai Kalau mau aman Pak, 590 ke atas Pak ya. Kalau mau aman ya, 590 ke atas. 590? Iya, kalau mau aman. Kalau mau aman. Bungo, Pak, bungo. Kuota 78 Pak. Kalau Bungo aman, bungo kuotanya banyak, itu 570 udah lulus itu. Bungo kuotanya banyak, 570 udah lulus. Pak, kalau 550 lagu itu. utara, Pak. Nggak tahu Bu, ntar lah Bu. Ya itu nanti dulu kita bahas tuh peluang-peluang sabar tuh. Sabar. Nomor 7 ya, nomor 7. Ini masalah Ibu di mana Bu? Masalah nomor 7 ini Bu. Ibu mau jawab apa? Nomor 7 ini. Kan ini kita membedah. Membedah kan boleh Bu diadakan dalam kegiatan laboratorium. Ya nggak apa-apa, bedah kodok, bedah hewan pengerat itu nggak masalah. Bedah manusia pun nggak masalah dalam kedokteran. Hah? Nggak ada masalah. Jawabannya A Bu itu. Nggak ada masalah Bu ya. Bedah hewan, bedah apapun dalam dunia kedokteran nggak ada masalah. Ketika hewan itu sudah diawetkan. Ketika ada izin operasionalnya. Halo, Jawabannya A. Pak Amir. Pak Amir, coba bahas nomor 6 Pak Amir. Pak, Oi. Iya, oi. Apa Bu? Pak, nomor Pak, 6 tadi Pak. saya udah ikut Ah, kami bentar. belum dikasih kesempatan, Pak. Bentar dulu. Apa Bu? Bentar dulu. Bu Ani, Stefani. Silakan Bu Ani, Stefani. Nah, saya mau nanya, berarti sepanjang apapun pilihan ABC-nya, tetap harus kita baca dari A sampai D ya, Pak? Iyalah Bu. Namanya situasional Bu. Nggak bisa Bu. Kirain ada kata kuncinya gitu, Pak, Nggak di bisa Bu. awal. Ini nggak bisa Bu. Ini nggak bisa. Ini kalau pakai jawaban seperti itu Bu, kacau Bu. Kata kuncinya gini Bu. Ketika kata-katanya hanya, itu boleh Bu diabaikan. Mengabaikan hanya, ya. Kalau ada kata-kata mungkin, masih mungkin, tidak pasti, salahkan saja, boleh. Paham Bu? Paham, Pak. Tapi kalau masih panjang nih, apalagi soalnya panjang, nggak bisa. Ini Gak ada suaranya, Pak. ada suara saya. Bu. Sekali lagi, ini soalnya soal situasional. Bukan saya nggak mau ngasih cara-cara cepat itu, nggak bisa. Kalau saya Bu, soalnya kalau masalah ujian gini Bu, saya kasih konsep dulu. Konsep dasar memahami soal adalah membaca, ya. Membaca dengan cermat dulu, ya. Pahami dulu soalnya, pahami dulu jawabannya dulu. Baru bisa dapat sendiri tuh, dapat sendiri. Karena cara kita Betul, berbeda-beda. Pak. Ya. Betul, Pak. Nomor 7 tadi jawabannya apa ya, Pak? Apa Bu? Bu,
kalau misalnya cari jawaban, nanti saya kasih jawabannya langsung Bu ya. Karena ini udah nggak mungkin lagi Bu saya jawab ini ya. Udah nggak Pak, mungkin. instruksi, Pak. Ya, silakan Pak Ferry. Ini jawaban nomor 6 tadi ya. Jawaban nomor 6 tadi adalah apa tadi? Ini jawabannya ini ya. Apa namanya nih? A Bu ya. Nomor 6. Apa? A. Ya silakan Pak Ferry ya Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Iya Bu. Pak Amir. Silakan. Jadi, bagaimana cara kita nanti ketika menghemat waktu, Pak? Ketika pas hari H menjawab ujian ini, cara kita Saya tak untuk paham Pak. menghemat waktu itu gimana? Saya paham Mas Bapak tuh saya paham. Terima kasih Pak Amir untuk jawaban nomor. Oke, ya. Saya bilang sekali lagi ya Pak Ibu ya. Bu, Pak, kalau menghemat waktu berarti artinya logika simpelnya berpikir ibu udah matang kan gitu. Bagaimana orang menghemat waktu jawab soal kalau bisa cepat berarti dia bisa bayar cepat ya, bisa membayar cepat, bisa mengerti. Itu udah pastilah. Ya, nggak mungkin orang yang nggak ngerti bisa cepat. Ya nggak mungkin. Awak misalnya meneri motor, pakai bengkel, Jujur pakai saya, Pak. bentar dulu Pak. Biar saya jelaskan dulu Pak. Ya, biar dulu, Pak. Biar Bapak nih nggak tahu saya maksudnya saya paham. Biar saya enak semuanya nih. Ketika kita bengkel, mesin kita rusak, kita bongkar sendiri sama bongkar teknik yang bongkar. Lebih cepat mana Pak? Ini simpel aja lah. Saya nggak mau. Lebih cepat mana? Yang teknisi apa Bapak yang bongkar mesin lebih cepat? Teknisi. Kenapa teknisi Pak? Dia banyak latihan, bener nggak? Oke, ya. Nah, jadi ketika orang banyak latihan, maka logikanya akan lebih terasa. Ketika logikanya lebih terasa, menjawab soal akan lebih cepat. Oke, Pak. Paham, Pak? Jadi caranya gimana, Pak? Latihan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Ya, itu jawaban terbaik saya, Pak. Saya nggak mau, Pak, main-main. Ini soalnya soal karena ini masalah SJT saingan banyak. Kalau mau memahami konsep latihan banyak. Ketika latihan banyak, maka dapatlah kata kuncinya. Ya. Tapi nanti, Pak, di permateri baru, Pak. Ya, per materi baru saya kasih tahu nanti kayak bagaimana triknya. Kalau ini kan belum, masih masih latihan-latihan. Nanti ada per materi baru ya. Oke, apa lagi Pak? Ada lagi? Oke, terima kasih, Oke Pak. Pak, oke siap. Banyak latihan Pak, banyak latihan. Silakan Bu Dela Harun. Pak Amir, saya mau ini. Apa lagi Bu? Silakan. Ada Maaf lagi Bu? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Bu, silakan Bu. Bu Nopi, silakan Bu Nopi. Gini Pak, saya kan mata pelajaran PPKN Pak. Iya Bu. Nah, di tempat saya kan formasinya 50 Pak. Jadi yang pendaftaran sekarang tuh 39. Jadi gelombang 1 sama gelombang 2 itu. Udah tahu. Yang daftar 39, kota 50. Ya, Udah paham ya. Kuotanya. Nggak usah ikut bimbel lagi, buat langsung lulus. Betul tuh itu simple logikanya. Udah nggak usah ikut lagi. Udah positif. Udah positif namanya tuh. Untung nggak usah tanya lagi. Selamat, Bu. Jadi gelombang 1 sama gelombang 2-nya nggak digabung ya Pak ya? Ini Bu, makanya tunggu dulu saya jelaskan. Kau nih lah belum. Sabar, Bu. Lulus. Sabar dulu. Saya jelaskan dulu. Bisa dari sesi 1 baru ke kasih sesi 2, Ibu. Sabar dulu ya. Itu betul. Ibu kurangnya Bu. Itu betul. Aman. Bentar ya. Betul atau itu betul tuh. Yang tadi kan Biar Pak kuotanya Amir yang jawab. adanya 50, ya kan? Biar Pak Amir yang jawab. Pendaftarnya adalah ini ya, ini gelombang 1 ya. Gelombang 1 pendaftarnya 39. 39 dipastikan P3K kalau dia tidak innalillahi wa inna rojiun. Oke. Ya, Ibu besok deh nggak boleh ikut lagi. Banyak-banyak minum vitamin dulu. Intinya jangan kamu meninggal dunia ya. Kalau kamu meninggal dunia ya nggak jadi P3K ya kan dalam tanah ya. Sisanya berapa? Sisanya 11. Kasih siapa? Kasih gelombang 2. Paham? Berarti ibu udah nggak usah ikut bimbel lagi. Ngapain ikut bimbel ibu? Iya. Ngapain? Betul Pak. Kasih Pak. Betul, udah pasti P3K. Pasti P3K. Ikut bimbel yang Kecuali ibu nggak ikut Sama, ujian. Bu. Oke. Kecuali nggak ikut ujian, nggak boleh Bu ya. Kalau nggak ikut ujian nggak bisa Ibu ya, harus ikut ujian. Ya Pak Dela Harun, Bu Dela Harun silakan Bu Dela. Tahu dulu lah. Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Maaf Bu Bapak, Kamelia. mau potong sedikit Bapak.
Siapa lagi, Bu? Silakan, Bu. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, Saya tanya. waduh, waduh. Taruh dulu, Bu. Antri aja, Bu. Ya, nanti udah jawab SJT nggak ngantri, payah juga. Bu Dela Harun, 5, 4, 3, 2, 1. Bu Dela Pak Harun. Amir, mau Bentar, tanya Bu. Bentar, sebentar. Bu. Antri, Bu. Ya, Pak Dela Harun ada? Nggak ada. Ceng dulu. Bu Lina, silakan, Bu Lina. Bu Ya, Lina, Pak. Terima kasih. silakan. Halo Saya mau Pak, tanya. Halo? Silakan, antri yang lain, antri. Ya. Silakan, Pak. Bu Lina. Ya, ketika di kelas itu ada anak yang gagal beradaptasi dengan teman-temannya atau tidak paham dan pembelajaran. Nah, kita sebagai guru kita langsung membantu anak tersebut atau memerintahkan anak-anak untuk membantunya. Itu yang lebih efektif yang mana, Kak? Kalau gitu adaptasi sebaiknya ya situasinya kayak mana dulu? Cuma itu aja. Tergantung kasus, Bu. Situasinya dia itu susah untuk bergaul. Kasih yang ramah aja, Bu. Yang ramah membantu, yang teman yang ramah kasih aja, Bu, yang duluan, Bu. Ya, Oke. Kalau tutor ya itu sebaya kan. Oke, Bu ya. Yang ramah aja, Bu, yang ramah, yang teman yang ramah untuk membantunya. Oke, Bu. Oh ya ya, kalau yang dalam pelajaran itu gimana, Pak? Yang gimana, Bu? Kita langsung memberi jam tambahan atau kita Mas, lu menyuruh anaknya maju banget, anak yang Cikuy. lebih paham? Dalam pembayaran, oh, misalnya dalam penyiaran ada Heeh. anak yang nggak paham gitu, yang Pak, izin bertanya, Pak. bentar dulu. Ibu tadi tanya tadi dia, aduh, ini banyak pertanyaan penting aku nih. Yang tadi, Bu, ya kan, yang dalam penjelasan yang misalnya nggak paham, itu, Bu, situasinya gimana dulu? Kalau udah, Zoom-nya ngajak ke abang, Bang. bentar dulu ya, bentar dulu. Kalau sudah habis menjelaskan, kan tergantung situasi, Bu. Sekali lagi kan, kalau nggak ada nampak soal ini payah nih, Bu. Kalau seperti ini, kenapa? Oh. Situasinya gini, Bu. Kalau ketika kita menjelaskan, ya ketika kita menjelaskan, beberapa peserta didik nggak paham, ya kan? Beberapa yang paham, ya itu boleh pakai tutor sebaya baik. Itu tutor sebaya baik, Bu. Betul, Bu. Jawabannya pakai tutor sebaya, pakai yang apa namanya? Pakai yang tutor sebaya, yang bisa, yang siswa yang bisa membantu siswa yang nggak bisa. Oke, Bu Asmeri, silakan, Bu Asmeri. Pak, izin tanya, Pak. Bentar, Bu, ini panjang, Bu, 11 nih, Bu. Nggak bisa, Bu. Ini antri dulu ya. Nggak mungkin saya jawab satu-satu. Saya jawab semua, Bu. Ya, Asmeri, antri dulu, Bu. Bu ya Asmeri. halo Pak, Ya, silakan, Bu. Pak, Ya, silakan, Bu. halo Ya, Pak. silakan, Bu. Ya, silakan. Tadi saya ketinggalan Pak, tolong kirimkan Zoom yang hari ini ya. Iya, sabar. Saya Udah, Bu. ketinggalan, baru Iya, bergabung. iya. Sudah Oke. itu Pak, yang saya pelajari ini apa gelombang satu, gelombang dua itu sama itu? Ya, sama, Bu. Hmm. Ibu Oh gelombang ya dua. sama. Gelombang satu. Ya udah, ini gelombang satu. Oke. Pak Suparlan nih, Tebo nih. Pak Suparlan, silakan, Pak Suparlan. Ya, kita tetanggaan Pak Amir. Iya. Gini Pak, kalau misalkan saya kan sudah cerdik ya, kemudian untuk melewati SJT dulu, saya langsung menuju Mansoan. Itu, Mangsawan aja, boleh. iya, itu setelah selesai saya balik lagi ke SJT ya. Ya, bisa, Pak. Artinya biar biar tidak ini Pak, tidak malu juga nilainya rendah nian nanti kan gitu. Benar. Benar itu. Sebaiknya Bapak fokusnya Gila ke ya, Bang. Mansawan aja, Pak. Pak Suparlan guru apa, Pak? Pak Suparlan Sa- guru apa? Saya di SMK 2 Pak, akuntansi Pak. Akuntansi. Ya. Di Bumujang, Pak ya? Betul, Ya, kuncinya di Mansawan, Bapak Ibu. Pak Suparlan. di Habis. Mansoan ya. Berapa, Pak? Itu, Pak, kuotanya, Pak. Kuotanya 45. Daftarnya? Pendaftarnya 100 lebih. Serdi. Udah menang nggak, Pak? Ngapain lagi? Oh enggak Pak, Cerdik saya belum deteksi ada sekitar yang ekonomi itu enggak taunya meluncur juga ke akuntansi. Meluncur juga. Ya Cerdik ekonomi itu ada sekitar 50-an Pak, tapi kan terbagi-bagi mereka. Iya, kemana-mana tuh. Ya kami kemarin sudah pisah-pisahkan ya, ada yang ke Enggak, KWU, yang ada yang Serdi berapa kira-kira di akuntansi? akuntansi ada sekitar 20 sampai 25. Tambahan untuk ekonomi? Dari ekonomi sekitar 15. Udah menang lah, Pak. Ngapain lagi ya, Pak? Bukan Pak, yang piloting itu belum terdetek ternyata. Bapak berarti berapa? Satu? Enggak, saya 2002 yang bulan Mei yang energi udah keluar, Pak. Bapak kan udah Serdi kan, Pak? Udah cerdik, tapi yang piloting satu kan katanya masuk, Pak. Oh,
iya, benar 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 belum Yang terdeteksi. piloting satu itu belum terdetek dengan Iya, saya itu. tahan dulu. Tadi berapa Pak? Tadi yang Bapak tadi berapa yang data akuntansi tadi? eh Kalau kita hitung yang cerdik ya Pak ya. Iya, yang itu sedikit dulu. Berapa? Yang cerdik itu dari ekonomi itu udah meluncur sekitar 15 atau sampai 17 orang ya kan. Anggaplah 20. Itu ekonomi. Kemudian akuntansi saya adminnya sekitar 20 20-an. 20 ya 20-an. 25 lah. Kuota 35. berapa? Kemudian dari piloting Pak, saya enggak Ntar, kuota berapa kuota? kuota 45. 45. Nih sebenarnya Bapak dah sah nih kalau nggak ada piloting dan P3K. Itu piloting ini Pak yang belum Ya, saya deteksi. piloting satu terbaca emang. Tapi kalau Piloting satu tidak banyak Pak. Cuman saya khawatir piloting dua Pak masuk. nggak, dua nggak masuk. Oh Nggak nggak masuk. masuk ya? Nggak masuk. Oh kalau piloting dua nggak masuk karena piloting dua kemarin saya deteksi ada sekitar 24 orang Pak. Nggak bisa Pak, piloting dua nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kata Bu Nunu, sudah pendaftaran ini nggak bisa lagi masuk. Karena yang itu belum ujian. Maksudnya gini, yang piloting dua itu sudah pendaftarannya sudah selesai. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. P1 itu pendaftaran belum selesai. Paham Pak ya? Ya artinya kalau 45 saya nomor 45 kan lumayan ya Pak. Ya udah pasti. Kalau ini insya Allah 90% Amin. aman kalau Bapak nih. Amin, Oke. amin, amin. Oke, amin Pak ya. Kalau Doain ya Pak ya. piloting Pak, tiga, Pak. salam kenal Ya. Pak ya. Hmm. Bu Adila, silakan Bu Adila. Bu Adila. Bu Adila. Kabar ya Pak, Assalamualaikum. Bu Adila ya. Oke, Bu Adila. Pak. Bu Adila dulu. Bu Adila 5 4 3 2 Iya 1. Pak, saya Pak. Silakan. Saya Pak. Misalkan ada soal, itu ada anak yang suka mengganggu di kelas. Terus opsi jawabannya itu Dia cerdas ada atau tidak yang cerdas? Atau biasa ya? Itu, Bu. Bu, sebenarnya soal-soal seperti itu saya paham lah, Bu. Ya. Ibu mintanya kan soal jawaban yang saya paham lah. Ini minta jawaban yang cepat aja lah. Anak yang mengganggu temannya harus seperti apa gitu kan, Bu, maksudnya, Bu. Ya kan? Kalau dia cerdas, Bu, kasih proyek tambahan. Oke, paham, Bu? Dia sering mengganggu, kalau dia cerdas, kasih proyek tambahan. Paham apa, Ibu? Bu Adila, paham? Dengar saya, Bu Adila? Bu, dengar, Bu. Insya Allah paham, Pak. Paham. Kalau dia nggak cerdas, ya udah kita kita tegur lah, kita apain, kita apa namanya, kita nasehatin. Kalau misalnya dia nggak cerdas kali kan, misalnya gitu. Jadi tergantung semuanya tergantung situasi sih, Bu. Ya sebenarnya semuanya tergantung situasi yang ada di dalam soal itu. Nggak bisa Bapak Ibu bikin soal itu seakan-akan Bapak Ibu ya ini ya, coba lah bikin soal ini. Kalau kita ambil pendeknya saja nih. Nah, yang inilah Bu Norce mendapati menulis pemahaman. Nah, kalau nggak ada jawaban di sini, nah itu nanti makin pusing. Makanya lihat dulu jawabannya. Ya. Susah juga kalau kita ini soalnya Bu sana soalnya SJT. Soalnya ini adalah situational judgment test. Bukan soal TKP ini. Kalau TKP ya tes kepribadian. Gampang itu. Ya kalau ini soalnya SJT. Soalnya ini gampangnya apa? Cari aja. Kalau saya cara cepatnya. Cari saja jawaban yang menyelesaikan masalah. Tinggal centang-centang aja kayak tadi. Oh ini nggak cocok nih masalahnya. Nah, menyuruh mereka. Nggak mungkin. Nggak paham kok. Ngapain? Salahkan saja. Cara jawab saya seperti itu, Bu. Jadi biar supaya enak, saya kasih pilihan cara jawab saya. Kenapa enak? Mengkritik, oh nggak bisa lah mengkritik. Dia kurang percaya diri, salahkan saja. Memberi umpan balik, udah pasti masuk. Ah, seperti itu mainnya, Bu. Main yang paling cepat itulah menyalahkan jawaban. Kalau ibu seperti ini terus, yang semua ini bertanya, Pak, kalau ini, oh nggak bisa, udah selesai kita. Sampai jam 12 malam pun udah nggak tahu kayak mana soalnya, nggak tahu soalnya, nggak tahu jawaban beberapa A, B, C, D itu, ya ya selesai kita Bu, nggak bisa kan gitu. Makanya cara terbaik adalah menjawab soal dengan pakai aplikasi ini. Oh ini nggak cocok salahkan, nggak cocok salahkan. Udah pasti nggak mungkin jawaban SJT itu semuanya jawabannya sama seperti jawaban terbaik itu nggak mungkin. Pastilah ada bahasa yang nggak mungkin atau bahasanya yang tidak baik. Maka salahkan langsung. Tinggal dua jawaban, carilah jawaban yang paling menentukan, yang paling bisa menyelesaikan masalah. Itu saya rasa cara terbaik saya menjawab soal lah Pak Ibu ya. Kenapa? Karena kemarin itu saya ajarkan P3K tahun 2023. Ya alhamdulillah banyak yang lulus kan dari 1.500 1.800 orang mungkin dulu yang lulus sekitar 1.500-an plus lah ya. Jadi cara saya seperti itu cara menjawab soal ya. Ya Pak Ibu ya kalau semua nih yang nanya ini 14 orang ini nanya seperti itu ya kacau kita nih. Kenapa? Karena soalnya disingkat,
Jawabannya disingkat, minta cara cepat, hancur. Ya, kenapa hancur? Ya mohon maaf, ketika situasinya beda nanti Bapak Ibu marah. Saya kasih cara mudah, salahkan dulu ya, salah, salah. Oh, tinggal ini yang benar. Oh, tinggal ini yang benar. Udah tinggal pilih. Apa C apa E yang paling baik? Apa yang D paling baik? Oh, paling C lah. Bahasanya lebih pas, memberikan umpan balik konstruktif. Seperti itulah mencari jawaban terbaik. Cara saya Bu ya saya kasih yang lebih baik Bu ya. Kalau mau cara yang lain ya silakan cari cara yang lain. Saya pakai cara saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu ya, sudah setengah 10 ini. Kalau makin lama nih kacau kita ini ya. Oke Bapak Ibu, sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau mau tanya, tanya WA Ya aja Pak, di ya ke cocok, mana aja cocok. Bu. Kalau Terima kasih mau Pak Amir. Oke, ya terima Baik, kasih. Pak. Ya Terima Pak kasih, dulu. Pak Amir. Pak Terima dulu. kasih Kalau Pak mau nanya Bu, Amir. 0852 70 15 28. Ini enak Bu. Kenapa HP yang satu lagi udah mau full. Jadi susah balas-balas. Ya, ini Ya, Bu. terima kasih banyak Pak Amir. Ya, oke, satu lagi Bu ya. Oke. Oke, saya Terima kasih Pak Terima Amir. kasih, Pak Assalamualaikum Amir. warahmatullahi wabarakatuh. Oh.